Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Oppo A53 yang kondisinya handphone ini habis kemasukan air. Jadi terlihat jelas tadi di bagian kamera belakang masih ada bercak air di dalam lensa kamera belakang. Sedangkan untuk di bagian LCD-nya ini hampir terlepas dan kelihatan jelas ada celah di bagian pojok kiri atas yang dekat kamera depan. Jadi handphone ini itu kondisinya tidak berani saya nyalakan karena handphone ini habis kemasukan air, dan di bagian atas juga ada LCD yang hampir terlepas atau hampir rusak. Sekarang kita coba untuk membongkar handphonenya dulu karena handphone ini habis kemasukan air, jadi kita segera langsung untuk memperbaikinya. Kita panasi dulu menggunakan blower atau panas jenisnya, yaitu untuk melemahkan lem pada backdoor. Selanjutnya kita lepas untuk backdoornya dan lanjut kita bongkar untuk di bagian skrup, dan kita lepas SIM tray-nya dan kita lepas untuk di bagian bezel atau tulangan tengah. Oke, sudah kita bongkar untuk infonya. Perhatikan, kita lepas dulu untuk di bagian yaitu soket baterai. Ada sisa air di bagian konektor fleksibel LCD ya teman-teman. Jadi terlihat jelas masih ada sisa air di dalam handphone. Oke, kita keringkan menggunakan tisu apabila masih ada sisa air, dan kita lepas untuk di bagian soket fleksibel LCD dan juga soket fleksibel mainboard. Di bagian fleksibel mainboard terdapat korosi atau sejenis yang berbentuk hangus atau gosong ya teman-teman. Terlihat jelas kalau kondisi handphone ini kemasukan air dan menyebabkan konslet di bagian fleksibel mainboard yang terlihat jelas ada yang gosong atau bekas korosi air. Selanjutnya kita lepas untuk di bagian spare partnya, yaitu kamera depan dan juga kamera belakangnya. Oke, kita lepas satu persatu dan kita coba untuk melepas di bagian mesin. Kita koreksi apabila masih ada air, kita harus segera keringkan dan menghilangkan sisa air. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian papan charger karena terlihat jelas papan chargernya di bagian konektor cas terdapat jamur ataupun korosi yang bekas kemasukan air. Oke, setelah kita bongkar total untuk infonya, kita langsung saja untuk membersihkan di bagian soket konektor mainboard yang terdapat korosi atau juga hangus yang disebabkan oleh konslet air. Oke, kita kerik di bagian konektor yang terdapat hangus atau gosong. Kita kerik dan kita bersihkan menggunakan thinner atau cairan pertamax ataupun cairan sejenisnya. Terlihat jelas ada pin kaki yang paling pojok kiri bawah, itu ada dua kaki yang tadi hangus sudah kita kerik dan sudah kelihatan jelas kalau kakinya alhamdulillah tidak ada yang putus jalur. Oke, langkah selanjutnya di bagian ini adalah bagian fleksibel mainboard atau konektor mainboardnya. Oke, terlihat jelas ada bagian yang hangus. Kita lepas dulu untuk di bagian baterainya. Oke, kita lepas baterai dan kita lepas plastik di bagian bawah baterai, dan selanjutnya kita proses untuk membersihkan di bagian kerak ataupun jamur yang bikin gosong pada jalur kaki konektor mainboardnya. Oke, setelah kita bersihkan terlihat jelas alhamdulillah kaki konektornya masih utuh dan tidak ada yang putus jalur. Alhamdulillah tidak fatal ya teman-teman untuk kerusakannya. Alhamdulillah sudah kita bersihkan dan kakinya sudah kembali bersih dan terlihat jelas kalau untuk korosi di bagian konektor papan chargernya juga terdapat jamur. Kita bersihkan. Jadi untuk membersihkan di bagian sisa-sisa kerak ataupun jamur yang disebabkan oleh air, harus ekstra bersih untuk membersihkannya agar tidak terjadi putus jalur ataupun korosi yang berlanjutan setelah handphone sudah kita bersihkan. Oke,
Untuk di bagian mesin sudah kita bersihkan untuk di bagian korosi yang terdapat di bagian konektor mainboard dan juga di bagian konektor papan charger dan juga mainboardnya. Setelah itu kita coba untuk menyalakan infonya, kita rakit. Untuk sementara kita rakit untuk pemasangan kamera, yaitu untuk berfungsi bertujuan untuk mengetes di bagian handphone ini bisa menyala dengan normal atau tidak. Oke, yang saya tunjuk itu adalah di bagian LCD yang terdapat di bagian lubang kamera depan, dan terlihat jelas ada cahaya yang bocor di bagian samping LCD karena LCD-nya ini hampir terlepas dari frame teman-teman. Untuk infonya terdapat password, jadi belum diketahui untuk passwordnya, jadi saya cek adanya gini. Untuk di bagian kamera depan tidak bisa mengetes karena ada passwordnya, dan terlihat jelas untuk di bagian lubang kamera depan itu jelas kotor habis kemasukan air teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita lepas lagi karena tidak bisa cek secara keseluruhan karena ada passwordnya, jadi kita langsung saja untuk mengerjakan di bagian LCD yang terlepas dari frame ataupun ada kerenggangan dan bikin cahaya bocor di bagian kamera depan dan juga di bagian LCD. Kita lepas baterai dan kita lepas plastik untuk pelindung di bagian frame atau pelindung bagian baterainya. Oke, ini adalah bentuk LCD-nya, masih ada sisa korosi dan juga terdapat LCD yang kelihatannya seperti bengkok. Jadi terlihat jelas seperti ini ya teman-teman. Untuk kerusakan LCD-nya itu, untuk lapisan LCD-nya sudah terlepas dan juga di bagian belakang atau lapisan paling belakang itu plat atau logam bagian lapisan LCD paling belakang itu bengkok seperti ini. Jadi bagaimana cara meluruskan bagian lapisan LCD yang paling belakang ini tanpa harus kita mengganti lapisannya? Karena untuk lapisan LCD-nya alhamdulillah tadi untuk saya cek tidak ada cairan yang masuk ke dalam lapisan LCD. Selanjutnya kita luruskan untuk logam atau plat bagian lapisan belakang LCD, kita luruskan. Hati-hati untuk meluruskan ataupun memperbaiki lapisan LCD-nya yang berbentuk plat ini karena posisinya itu bengkok. Jadi kita melepas lapisan LCD-nya secukupnya saja yang akan kita perbaiki seperti ini. Oke, kita luruskan menggunakan, terserah untuk menggunakan alat apa, yang penting meluruskan logam yang bengkok atau plat yang bengkok. Oke, coba kita presisikan dulu apakah sudah lurus ke bagian lapisan LCD. Oke, perhatikan untuk bengkoknya sudah kita perbaiki ya teman-teman, sudah kembali lurus lagi tanpa harus kita mengganti yaitu lapisan LCD-nya. Karena posisi lapisan LCD ini terlihat jelas kurang rapat disebabkan oleh kondisi lapisan LCD paling belakang itu bengkok, jadi kita rapatkan kembali menggunakan lem bening dan kita kasih ratakan seperti ini agar bisa rapat dan presisi. Oke, setelah lemnya kering, perhatikan sudah presisi lagi dan kembali lurus di bagian lapisan LCD yang awalnya tadi bengkok dan sudah kita luruskan kembali. Usahakan untuk mengasih lemnya jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena bisa kapan saja bisa merambat ke dalam atau masuk ke dalam lapisan LCD. Jadi kita kasih lem secukupnya saja, yang penting LCD atau lapisan LCD bisa rapat kembali dan bisa presisi. Untuk di bagian lubang kamera depan, apabila kotor kita bersihkan menggunakan tisu kering biasa. Oke, kita coba untuk cek apakah ada kotoran atau debu. Kelihatannya sudah kembali bersih di bagian lubang kamera depan. Selanjutnya ini di bagian frame teman-teman. Di bagian frame ini banyak sisa lem di bagian samping dan juga di bagian tengah ada solasi double tip, kita bersihkan dulu.
yaitu bertujuan untuk nanti apabila pengerjaan sudah selesai semua, proses pemasangan LCD kita harus bersihkan dulu di bagian frame apabila masih ada sisa lem yang sangat banyak dan juga ada double tip di bagian tengah. Bertujuan untuk pemasangan LCD agar bisa terpasang presisi dan rapi teman-teman. Lanjut kita tes ulang untuk di bagian ini, kita cek yaitu di bagian lensa modul kamera depan. Apabila kotor kita bersihkan dulu. Oke, sudah bersih, dan di bagian konektor mainboardnya yang ada di mesin juga sudah kita bersihkan dan tidak ada jalur yang putus. Alhamdulillah mesin sudah kembali normal, dan di bagian LCD-nya sudah kita perbaiki tanpa harus kita mengganti LCD dan tanpa harus kita mengganti lapisan LCD-nya. Cukup kita perbaiki di bagian yang bengkok tadi, dan usahakan kalau ketemu kerusakan yang hampir sama di bagian lapisan LCD yang paling belakang itu berbentuk logam atau plat yang bengkok, kita luruskan sebagian saja apabila kalian tidak berani ataupun mikir resiko di bagian lapisan LCD, karena membongkar lapisan LCD itu resikonya sangat tinggi teman-teman. Jadi saran saya seperti itu, dikerjakan dengan harus ekstra hati-hati dan teliti, dan juga harus bersih untuk mengerjakannya. Untuk di bagian ini saya cek di bagian kamera belakang dan kamera depan. Oke, untuk kamera belakang masih terlihat jernih, dan di bagian kamera depan ini sedikit kusam karena disebabkan oleh yaitu di bagian anti gores. Ini anti goresnya saya coba untuk lepas dulu. Ini adalah anti gores berbentuk mika yang lentur ya teman-teman, bukan anti gores kaca. Oke, coba kita lepas dulu. Oke, terlihat jelas untuk kamera depan sudah kembali jernih dan sangat tajam sekali dan bisa berfungsi dengan normal. Dan oke, untuk bagian pengetesan kamera sudah selesai dan alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal, dan untuk layarnya juga masih bersih dan jernih tanpa ada bercak air di dalam LCD. Alhamdulillah sudah sukses untuk perbaikan LCD-nya, dan sekarang kita coba untuk tes di bagian pengisian baterai. Untuk saya koneksikan menghubungkan kabel USB, untuk chargernya bisa terhubung dengan normal, dan selanjutnya kita tes untuk suara speakernya. Oke, dan alhamdulillah untuk di bagian suara speaker bisa berfungsi dengan normal, tinggal kita merakit LCD dan serta merakit infonya. Oke, kita lepas untuk di bagian baterai, alias kita lepas segala spare partnya, yaitu untuk proses perakitan infonya. Oke, sekarang kita coba untuk kasih lem. Untuk di bagian ini, di bagian sensor proximity panggilan, sengaja saya kasih lem warna bening, yaitu agar tidak tertutupi oleh lem yang warna hitam. Selanjutnya kita kasih lem ke bagian kaca touchscreen ataupun ke bagian frame, itu bebas ya teman-teman, tergantung kebiasaan kalian masing-masing untuk pemasangan LCD ke frame. Selanjutnya kita presisikan LCD ke frame, tinggal kita menunggu lemnya kering sambil kita merakit infonya. Oke, kita pasangkan semua untuk spare partnya, yaitu di bagian fleksibel fingerprint atau sidik jari, dan kita pasang ke bagian baterainya juga. Tinggal kita merakit di bagian tulangan tengah atau di bagian bezel. Apabila kaca lensa kamera itu kotor, kita bisa membersihkannya dulu. Di bagian ini kita bersihkan, yaitu di bagian sisa lem dan juga di bagian backdoor kita bersihkan juga.
yang bertujuan untuk pemasangannya agar bisa presisi dan rapat kembali. Lanjut, kita gunakan lem secukupnya saja ke sekeliling bezel. Oke, nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu tebal. Setelah itu kita presisikan, yaitu backdoor ke bagian tulangan tengah atau bezel. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses dari awal sampai selesai. Sengaja saya coba untuk colokan charger untuk baterainya persentase di angka 46%. Jadi untuk menghubungkan atau di bagian papan chargernya bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, lanjut kita nyalakan infonya dan kita akan coba untuk mengetes ulang setelah kita rakit infonya. Oke, perhatikan, saya coba untuk mengetes kameranya lagi. Ini adalah di bagian hasil kamera belakang dan masih jernih. Saya coba untuk fokuskan ke tulisan yang atau huruf yang paling kecil. Oke, alhamdulillah untuk di bagian kamera belakang bisa berfungsi dengan normal, dan di bagian kamera depannya kita cek lagi karena di bagian anti goresnya ini kotor atau pada lecet. Jadi saya coba untuk lepas seperti ini untuk kelihatan jelas untuk hasil kamera depannya itu masih bersih dan sangat jernih teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Untuk perbaikan handphone Oppo A53 yang kemasukan air, untuk memperbaiki LCD yang sedikit bengkok, dan juga untuk di bagian kamera depan itu kotor dan ada korosi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.